Maka saya dikasih cerita oleh seorang ulama di India itu. Ada seorang ulama zaman dulu belajar di satu pesantren. Maka dikasih petunjuk sama gurunya, kalau kamu belajar di sini konsentrasi penuh, jangan mikir-mikir yang lain. Kamu siapkan satu wadah, satu kotak di kamar kamu. Apa maksudnya kotak itu? Nanti kalau ada surat-surat dari mana saja, dari seluruh dunia, ya, suruh masukkan di kotak ini. Nggak usah kamu baca. Nanti setelah selesai ngaji 8 tahun kamu baca. Maka semua surat-surat itu masuk di situ semua, masuk sampai penuh. Setelah 8 tahun dibuka. Surat pertama berita walimah, alhamdulillah. Surat kedua berita wafat, innalillah. Ya. Tapi sudah jadi orang alim sekarang, nggak apa-apa. Ada orang mati, ada orang hidup, ada orang lahir, dia sudah jadi orang alim, sudah hafid Quran, nggak apa-apa sudah. Daripada dengar berita ini berita itu, akhirnya malah nggak bisa ngaji, ya, kan malah rugi. Berita ini cuma menyesakkan nafas kita saja, mereka. Dan kita dia tidak bisa buat apa-apa. Ini kalau orang di pondok ini mendengar berita-berita kan juga nggak bisa apa-apa tadi juga. Akhirnya malah nggak konsentrasi, akhirnya malah rugi. Nah, mulai kan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama kali niat diluruskan, kemudian yang kedua kali doa, yang ketiga kali pendidikan kita ini kita tertibkan dengan sungguh-sungguh. Waktu-waktunya kita tertibkan betul-betul sungguh-sungguh. Kita juga tiap hari itu di pesantren kita ada musyawarah untuk penertiban. Di kamar ada musyawarah, di masjid ada musyawarah. Bahkan musyawarahnya 2 kali, habis subuh sama habis isya. Terus hari-hari itu dipikirkan bagaimana anak-anak kita ini menjadi orang yang baik. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, mulaikan kesuksesan pendidikan ini. Kalau orang itu ada kecintaan kepada orang-orang soleh. Ini disebutkan dalam banyak sekali kitab. Dan bahkan di dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran memberikan isyarat seperti itu. Ini panjang ceritanya. Ringkesnya semulaikan Allah Ta'ala, kata para ulama, orang yang dalam hatinya ada kecintaan kepada orang-orang soleh, ini semulaikan orang-orang yang akan dimudahkan anaknya jadi orang soleh. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi Zakaria itu doa minta anak itu kapan? Nabi Zakaria itu doa minta anak setelah melihat Maryam. Setelah melihat Maryam dengan kesolehannya, dengan karomah-karomahnya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana beliau doa untuk minta anak. Jadi beliau ini takjub dengan kesolehan Maryam Nabi Zakaria, sehingga beliau doa untuk minta anak. Waktu itu Maryam masih kecil. Kayak apa senangnya kalau saya punya anak ya. Jadi kecintaan kepada orang soleh ini termasuk kunci supaya anak-anak kita ini jadi orang soleh. Maka dalam beberapa kitab itu para ulama memberikan nasihat, walaupun orang bodoh, tapi kalau dia mencintai orang-orang alim, nanti anaknya akan mudah jadi alim. Tapi sebaliknya, walaupun orang alim, tapi kalau dia tidak cinta sama orang alim, sulit anaknya jadi orang alim. Ini kata para ulama itu seperti itu. Maka mencintai orang-orang soleh ini penting sekali sama mereka. Ini kunci sama mereka, termasuk kunci. Makanya Nabi Ibrahim doa bukan Robbi habli waladan solihah, ya Allah berikanlah kepada aku anak yang soleh. Tidak. Robbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah kepada aku anak yang termasuk golongan orang-orang soleh. Jadi maknanya kata para ulama, Nabi Ibrahim itu asalnya membayangkan orang-orang soleh, para nabi, para rasul, orang-orang yang baik-baik, dibayangkan dalam hatinya, kemudian doa, ya Allah berikan aku anak yang termasuk golongan orang-orang soleh. Jadi doanya tadi didasarkan atas kecintaan, atas kecintaan. Saya itu ada punya kiai itu cerita sama saya, mau haji. Dia ini mau haji. Kemudian waktu zaman Belanda dulu ini, waktu zaman Belanda dia ini mau haji.
Nah, ini adiknya ini juga haji. Terus kemudian anaknya gurunya juga haji. Akhirnya dia disuruh milih, kamu haji ikut rombongan adik kamu, apa ikut rombongan anaknya guru kamu? Disuruh milih sama kantornya itu. Nah, dia mikir, enggak. Saya mau haji dengan rombongan saja, rombongan anak guru saya saja, orang Ngawi sana itu. Padahal itu orang Tenggoro dia. Sedangkan adiknya itu juga mau haji, tapi dia nggak mau ikut rombongan adiknya itu malah. Maka ditanya orang tadi, ya kenapa kamu milih ikut rombongan Ngawi sana? Lalu di Tenggoro juga kamu ada rombongan anak adik kamu juga mau haji. Maka dia bilang, ini demi kecintaan saya kepada guru saya, katanya. Dengan harapan nanti anak-anak saya itu jadi seperti guru saya. Kalau ikut rombongan adik itu kan hanya urusan keluarga saja. Ini saya ingin belajar mencintai orang-orang soleh. Akhirnya semulaikan Allah Ta'ala, dia haji bersama anak gurunya tadi. Dan ini haji semulaikan. Orang tadi akhirnya anak-anaknya itu banyak jadi orang alim. Jadi mencintai orang-orang alim ini semulaikan. Ini kunci. Jangan kita melihat keburukan dia. Keburukan dia urusan dia. Keburukan dia ini urusan dia. Tetapi kita melihat dari segi dia ini orang alim, dia ada ilmu agama. Kalau itu kita mencintainya, ini akan memudahkan kita untuk dikasih anak-anak yang alim, yang soleh. Maka anak itu dididik untuk taat sama gurunya itu. Masya Allah. Ini waktu beberapa tahun yang lalu, ini 17 tahun yang lalu, ya, atau 18 tahun yang lalu. Saya itu mau kawin, mau kawin. Ini saya ceritakan. Itu oleh ayah saya itu, kamu kawin harus minta restu dengan guru-guru kamu. Nah, waktu itu guru-guru saya sudah pada meninggal semua. Kecuali di Masyaikh di Nizamuddin sana waktu itu. Maka oleh ayah saya itu saya disuruh beli tiket 5 juta waktu itu datang ke Nizamuddin khusus minta restu mau kawin itu saja. Masya Allah. Akhirnya berkah anaknya 10. Dan ini masih mau tambah lagi. Itu ayah saya itu mendidik itu begitu, menjaga hubungan baik dengan orang-orang tua, dengan guru-guru, dengan para ulama itu sampai urusan yang kecil-kecil itu dibicarakan dengan para masyayikh ini Nizamuddin. Sampai program-program pondok ini pun semua saya laporkan ke masyayikh ini Nizamuddin. Pelajaran bahasa Arabnya, pelajaran ini semua saya bawa ke Nizamuddin. Dan nyatanya itu dengan cara begitu, walaupun para masyayikh ini juga paling kalau dilapori juga, ya semoga berkah, cuma gitu tok. Paling sak kalimah saja juga. Kadang-kadang saya enam dulu dilapori, ya gitu tok, nggak ditambah apa-apa. Tapi itu saya rasakan dengan kita ini hubungan dengan orang-orang tua, dengan para ulama-ulama, mendatangkan macam-macam kebaikan yang tidak dikira-kira. Maka ini pentingnya apa itu wali murid itu memahami perkara ini. Jangan malah bertentangan dengan pesantren itu. Kadang-kadang anak itu mau pulang, izin sama saya mau pulang, izin pulang. Oh jangan, kamu belum waktunya pulang kamu ini, kamu di sini aja. Akhirnya dia laporan sama orang tuanya, musyawarah dengan orang tuanya. Barangkali kalau yang mengizinkan, yang mintakan izin ini ayahnya, barangkali boleh. Akhirnya ayahnya didatangkan, ibunya didatangkan, suruh mintakan izin. Nah akhirnya kiainya nggak berkutik sudah, ya monggo kemauan, saya ngamini saja. Nah masa suruh bertengkar dengan orang tuanya ini? Nah ini santri begini, ini santri adu jago ini, ya. Jangan ustadznya diadu dengan orang tuanya, ya. Tapi bagaimana wali murid ini sepikir, sejalan dengan guru-gurunya sebenarnya. Waktu dulu itu saya tuh suka ke
Madura, ke Batu Ampar kan. Nah, di sana waktu itu saya punya program yang sangat penting di sini ini, mau ujian gitu waktu itu. Tapi oleh salah satu kiai Madura itu saya ditahan. Kamu jangan pulang, di sini aja. Dan saya ini mau ujian, ya pokoknya enggak, kamu di sini aja. Akhirnya saya ini laporan sama ayah saya, bagaimana ini? Saya ada ujian, saya oleh kiai ini enggak boleh pulang. Maka ayah saya, ikuti kiai itu. Ada kiai yang mau nasihati kamu, kamu syukuran, enggak usah pulang katanya. Enggak usah pulang. Akhirnya saya enggak ikut ujian, enggak usah pulang kan. Jadi orang-orang dulu itu mengasih arahan kepada anak-anaknya itu bagaimana dia tidak bertentangan dengan gurunya. Karena orang itu kalau sudah bertentangan dengan gurunya, kadang kitab hikam itu dikatakan, orang itu kalau sudah bertentangan dengan gurunya nggak bisa dididik. Sehingga sampai ulama-ulama mutasawwifin itu mengatakan, uququl ustad la taubata lahu. Orang itu kalau sudah durhaka dengan ustadznya nggak bisa tobat. Loh, kok aneh betul. Wong durhaka dengan Allah aja bisa tobat kok. Kok durhaka dengan ustadz nggak bisa tobat, ini bagaimana ini? Iya. Ini maksudnya dari segi pendidikan. Orang ini kalau sudah menentang ustadznya, ini lama-lama dia punya kebiasaan seperti itu sehingga nggak bisa dididik, maksudnya begitu. Maka kita ini harus mengarahkan anak-anak kita ini untuk mencintai guru-gurunya, ustadz-ustadznya. Masya Allah, ini perkara yang penting. Maka dalam satu hadis dikatakan, adibu awladakum ala thalathati khisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Didiklah anak kamu atas 3 perkara, kata Nabi. Hubbi nabiyikum, mencintai Nabi. Jadi pendidikan pertama itu bukan pendidikan ilmu, pendidikan kecintaan. Hubbi nabiyikum, mencintai Nabi. Kemudian yang kedua, wa hubbi ahli baiti, mencintai keluarga Nabi. Kemudian baru keilmuan, wa qiraatil Qur'an. Jadi mencintai itu pertama. Masalah keilmuan itu kedua. Karena kalau sudah cinta nanti mudah paham. Orang itu kalau cinta itu mudah paham. Ngerti aja maksudnya yang dicinta itu apa. Tapi kalau orang itu marah, nggak paham, itu salah paham terus. Jadi dia marah. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan itu adalah perkara yang sangat penting. Maka sering kita bercerita mengenai orang-orang soleh pada anak-anak kita, cerita mengenai kebaikan orang-orang soleh kepada anak-anak kita, sehingga anak kita ini mencintai orang-orang soleh, akan memudahkan dia untuk jadi orang-orang yang baik. Ini ada pesan dari Maulana Ubaidillah ini untuk wali-wali murid ini, supaya kalau ngirim uang anaknya itu jangan kepada anaknya langsung, tetapi melalui pos dan langsung ke kantor, supaya nanti memudahkan pengaturan-pengaturan di sini. Karena ini kadang-kadang ini kalau dikirim kepada anaknya, kadang-kadang ini masalah-masalah, ya namanya anak-anak belum, sehingga akhirnya ya masalah lah jadi guys. Jadi lebih baik dikirim itu melalui pos dan langsung ke kantor alamatnya. Kalau ada masalah-masalah bisa dihubungi. Kemudian yang kedua, jangan sampai menggunakan ini lewat bank, ATM, macam-macam, tidak. Karena itu akhirnya akan menjadikan santri itu harus pergi ke Madiun, harus pergi ke bank sana, ngambil di ATM macam-macam. Akhirnya juga menyulitkan pengaturan-pengaturan di pesantren. Tapi kalau lewat pos, oleh pos itu langsung sudah dikirim ke pondok, dan itu cepat, tidak banyak kesulitan. Saya kira itu yang bisa disampaikan oleh Allah Ta'ala. Saya tidak bisa apa-apa semuanya, hanya Allah yang bisa. Kata kepala Masyaikh kemarin Maulana Sa'ad Hafizahullah, kita ini dalam mendidik siapa saja, dalam usaha agama ini, baik dalam usaha dakwah maupun dalam usaha apa saja, tanamkan dalam hati Allah Al-Murabbi. Yang bisa mendidik itu hanya Allah. Yang bisa mendidik hanya Allah, yang bisa kasih paham hanya Allah. Maka jangan kita mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, sistem-sistem kita. Kita usaha
Tapi keyakinan kita hanya kepada Allah saja. Allah Al-Murabbi. Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendidik, yang bisa memperbaiki kita semua.